Selamat bertemu kembali kepada seluruh siswa-siswi Ibu kelas matematika. Kali ini kita masuk ke bab 9, yaitu penyajian data. Ada di sini yang akan kita bahas adalah mengenal data, menyajikan data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram batang, dalam bentuk diagram garis, dalam bentuk diagram lingkaran. Mengenal data. Datum adalah informasi atau keterangan yang diperoleh dari suatu pengamatan atau narasumber yang dapat berupa angka, simbol, atau bahasa atau sifat. Kumpulan dari beberapa datum itulah yang disebut dengan data. Dengan demikian, data merupakan kumpulan dari datum yang masih memerlukan pengolahan dan dapat dijadikan sebagai dasar kajian atau analisis atau kesimpulan. Jadi diawali dari datum ya nak, datum, baru keseluruhannya itu setelah diolah itu yang disebut dengan data. Kita perhatikan ini adalah tinggi badan siswa kelas 7, satuannya cm. Ini tuh datum. Keseluruhan datum inilah yang disebut dengan data tinggi beberapa siswa SMP kelas 7 ya nak ya. Jadi ini datum 137, 135 ini datum, ini keseluruhannya inilah yang disebut dengan data. Data yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, misal seperti ini, hasil sensus penduduk Indonesia tahun 2020, jumlah peserta didik di Indonesia pada tahun ajaran 2017-2018. Laporan kasus terbaru COVID-19 pada tanggal 31 Maret 2021. Jumlah harian penerima vaksin COVID-19 sampai dengan tanggal 3 Maret 2021. Untuk membantu dalam perhitungan, data perlu dikelompokkan dan disajikan secara rinci dan tepat sehingga perhitungan data dapat dilakukan dengan baik. Ditinjau dari jenisnya, suatu data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data kualitatif, yaitu data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek dan tidak bisa diukur secara numerik. Contoh data tingkat kepuasan konsumen terhadap suatu produk. Ya, kalau misal ada contohnya satu restoran memberikan penyajian pelayanan kepada beberapa konsumennya. Kalau ditanya pendapat si Ali dengan pendapat Tuti bisa berbeda ya, nah itulah yang disebut dengan data kualitatif berbentuk sifat. Data kuantitatif yaitu data yang menunjukkan ukuran suatu objek disajikan dalam bentuk bilangan. Contoh data tentang banyaknya jumlah penduduk yang telah diberikan vaksin 1 anti-COVID pada suatu desa. Ditinjau dari cara mendapatkannya, suatu data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data cacahan, yaitu data yang diperoleh dengan cara mencacah atau menghitung. Contohnya data tentang jumlah siswa SMP di suatu kecamatan. Kemudian data ukuran, yaitu data yang diperoleh dengan cara mengukur, contohnya yaitu data luas tanah di suatu kelurahan. Ditinjau dari mana perolehannya, suatu data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya. Contoh melakukan wawancara langsung ya nak ya, atau memberikan angket kepada siswa, itu langsung ya nak ya, itu disebut dengan data primer. Yang berikutnya itu data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau diperoleh dari pihak lain. Contoh data banyaknya siswa itu bisa diperoleh dari pihak lain, misal dari dinas pendidikan setempat. Ada 3 cara untuk mengumpulkan data. Yang pertama yaitu wawancara, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber. Contoh data tentang dampak yang dialami warga sekelurahan setelah diberikan suntikan vaksin anti COVID-19. Berikutnya adalah kuesioner atau angket, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengirim daftar pertanyaan kepada narasumber. Contoh angket yang diberikan kepada beberapa objek yang mau diberikan angket. Angket itu berisi pertanyaan-pertanyaan ya, atau angket apa saja ya nak ya, diberikan kepada yang memang berkepentingan untuk diambil angketnya. Observasi atau pengamatan, yaitu cara mengumpulkan data dengan mengamati objek atau kejadian. Contoh data tentang tinggi badan siswa dalam satu kelas. Menyajikan data dalam bentuk tabel. Jenis-jenis penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar. Yang pertama yaitu tabel baris kolom. Tabel baris dan kolom adalah tabel yang terdiri dari baris dan kolom. Tabel baris dan kolom dapat dibedakan menjadi 3 arah, yaitu tabel 1 arah, tabel 2 arah, dan tabel 3 arah.
Tabel satu arah yaitu tabel yang berisi mengenai satu hal atau satu karakteristik saja. Contoh 5 jenis makanan favorit di salah satu restoran di Kota Medan. Seperti ini. Satu arah. Hanya satu karakteristiknya, yaitu yang menggemari. Jadi nasi goreng yang menggemari berapa orang. Dibuat dalam bentuk persen. Satu karakteristik aja. Tabel dua arah yaitu tabel yang berisi mengenai hubungan dua hal atau dua karakteristik yang berbeda. Contoh data penjualan barang elektronik di satu elektronik di Kota Medan pada Maret 2021. Berarti ada dua karakteristik. Misal rice cooker itu berapa unit? 20 unit. Setelah dibuat dalam bentuk persen itu menjadi 29%. Jadi ada dua karakteristik ya nak ya, unit dan persentase. Tabel tiga arah yaitu tabel yang berisi mengenai hubungan tiga hal atau tiga karakteristik yang berbeda. Dapat juga dikategorikan sebagai tabel kontingensi. Makanya di sini di materi ini Ibu nggak bahas lagi tabel kontingensi. Karena tabel kontingensi itu termasuk kepada tabel baris kolom tiga arah. Contoh jumlah karyawan pada satu perusahaan yang ada di Kota Medan berdasarkan bagian kerja, jenis kelamin, dan pendidikan tertinggi pada tahun 2017. Oke, seperti ini. Ini juga disebut dengan tabel kontingensi 4x6. Artinya tabel memiliki 4 baris, keuangan, pemasaran, administrasi, jumlah, dan memiliki 6 kolom. Laki-laki SMA, laki-laki D1, D2, D3, laki-laki S1, S2, S3. Begitu juga dengan perempuannya. Ya, setiap seperti ini sumber, kalau memang kita ambil sumber dari suatu tempat, kita harus tuliskan di sini anak ya. Tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi merupakan penyajian data berkelompok dalam bentuk tabel, di mana setiap data dikelompokkan ke dalam kelas interval. Bentuk penyajian tabel distribusi frekuensi terdiri atas dua jenis, yaitu tabel frekuensi data tunggal, tabel frekuensi data yang dikelompokkan. Tabel frekuensi data tunggal itu penyajian data tunggal menggunakan tabel biasa dengan istilah distribusi frekuensi data tunggal. Contoh seperti ini. Tabel data tersebut dapat dibuat ke dalam tabel frekuensi data tunggal sebagai berikut. Seperti ini anak ya. Oke, kalau kita perhatikan di sini, ini masih diambil data mentah ya nak ya. Nah, setelah diambil data mentah dimasukkan dalam tabel. Contohnya misal nilai ulangan harian 62. Yang memperoleh nilai ulangan harian 1 nilainya 62 ada berapa? Kita perhatikan ternyata ada 3. Jadi langsung digabungkan 3 seperti itu. Ya. Jumlah totalnya yaitu 20. Ini yang disebut dengan tabel frekuensi data tunggal. Tabel frekuensi data ini dikelompokkan. Dalam penyajian tabel frekuensi data yang dikelompokkan, ada beberapa langkah atau istilah yang perlu kita ingat atau yang kita gunakan. Yang pertama yang disebut dengan kelas interval. Mengelompokkan dari beberapa data atau nilai yang berikutnya, yaitu banyak kelas interval, yaitu banyaknya jumlah pengelompokan dari keseluruhan data yang ada. Berikutnya panjang interval, yaitu banyaknya data di dalam satu kelas interval. Panjang interval di dalam suatu tabel haruslah sama. Dari istilah-istilah tersebut, data dapat disajikan ke dalam bentuk tabel frekuensi data berkelompok sebagai berikut. Nah, kita perhatikan. Ya, jadi yang namanya kelas interval mengelompokkan dari beberapa data atau nilai. Jadi kita sudah kelompokkan ini nak. Tidak seperti yang tadi. Kalau yang seperti yang sebelumnya itu, slide sebelumnya itu, dia itu adalah tabel frekuensi data tunggal. Ini tabel frekuensi data kelompok. Jadi sudah ibu kelompokkan. Jadi bisa dikatakan dia lebih simpel lagi dalam hal penulisan. Itulah yang disebut dengan kelas interval. Banyak kelas interval. Banyaknya jumlah pengelompokan 51 sampai 60. Pengelompokan 61 sampai 70, pengelompokan 71 sampai 80, pengelompokan 81 sampai 90, pengelompokan 91 sampai 100. Itu disebut dengan banyak kelas interval. Panjang interval itu adalah misal dari 51 sampai 60. Berarti siswa yang mempunyai nilai 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 itu wajib dimasukkan ke sini. Seperti itu ya nak. Itu yang disebut dengan panjang interval. Dan panjang intervalnya harus sama. Kamu perhatikan 51 ke 60, 61 ke 70. Ini sama ini panjangnya. Seperti itu ya nak ya. Oke.
Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang adalah diagram yang digambarkan dengan bentuk batang atau persegi panjang. Diagram ini mewakili frekuensi atau sejumlah nilai yang sama dari sejumlah data tertentu. Bentuk persegi panjang antara frekuensi satu dengan lainnya dibuat terpisah-pisah sehingga terlihat seperti batang pohon. Antara satu gambar persegi panjang yang menunjukkan batang dengan lainnya mempunyai lebar yang sama dan semua dibuat tegak horizontal atau vertikal. Yang membedakannya hanyalah panjang atau tinggi batang tersebut. Diagram batang terbagi atas dua jenis, yaitu diagram batang vertikal atau tegak dan diagram batang horizontal atau mendatar. Diagram batang vertikal menunjukkan gambar batang yang memanjang ke atas atau vertikal. Sedangkan untuk diagram batang horizontal, batang memanjang ke samping atau horizontal. Oke, inilah dia perbedaan diagram batang vertikal dan diagram batang horizontal. Perhatikan tabel berikut ini. Oke, ini dia. Ini ibu ambil dari paketmu ya nak ya. Ibu ambil dari buku paketmu. Tabel menunjukkan jenis pekerjaan dan banyaknya orang. Selanjutnya sajikan data yang terdapat pada tabel ke dalam bentuk diagram batang. Hasilnya seperti ini. Jadi membuat ini kamu harus rapi, harus detail. Coba kamu perhatikan. Jarak batang abdi negara dengan pegawai swasta sama jaraknya karena ya. Kemudian abdi negara itu ada berapa? Oke, abdi negara di sini pegawai negeri sipil ya nak ya. Ya, pegawai negeri sipil itu abdi negara. Pegawai negeri sipil itu istilah sebelum-sebelumnya, istilah sekarang itu abdi negara ya nak ya. Abdi sipil negara. Oke, itu ada 12. Ini dia, 12. Oke, perhatikan lagi pegawai swasta ada berapa? Pegawai swasta ada 6. Ini dia. Oke, perhatikan ini nak, yang tegak ini. Ya, yang tegak ini. Ibu mulai dari 0, dilanjut ke 2, ke 4, ke 6, ke 8. Kalau kamu mau buatnya dari 0, lanjut ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai bilang yang paling besar yaitu 10, 12. 12 gak ada masalah. Jadi intinya ibu di sini membuat jarak 22. Kalau kamu mau membuat jarak 1 juga tidak ada masalah. Coba perhatikan batang yang pertama dengan yang kedua ini mereka jaraknya sama. Cuma dibedakan hanya tingginya saja. Seperti itu ya. Contoh soal diagram batang berikut ini menunjukkan banyaknya kendaraan yang terjual di kota X. Ini dia. Dari diagram tentukan penjualan kendaraan terbanyak terjadi pada bulan apa? Penurunan yang tinggi penjualan kendaraan terjadi pada bulan apa? Kita perhatikan yang pertama, penjualan kendaraan terbanyak pada bulan apa? Kita perhatikan. Lihat aja batang mana yang paling tinggi. Seperti itu ya. Batang mana yang paling tinggi? Penjualan kendaraan terbanyak terjadi pada bulan Juni. Oke, yaitu 140 unit. Penurunan kendaraan terbanyak terjadi pada bulan Maret. Maksudnya apa penurunan? Penurunan itu adalah dibandingkan dari bulan sebelumnya. Dari Februari ke Maret itu 132 ke 100 itu terjadi 32 pengurangan penjumlahan. Dari bulan Februari kepada bulan Maret itu terjadi pengurangan 132 dikuras 100, 32 penurunan penjualan kendaraan. Kalau kita perhatikan yang menurun itu hanya Februari ke Maret, Juni ke Juli. Oke, Juni ke Juli 140 ke 130 selisihnya 10. Terjadi penurunannya itu 10. Penurunan penjualan kendaraan. Sementara dari Februari ke Maret itu terjadi 32 penurunan penjualan kendaraan. Jadi penurunan kendaraan terbanyak itu terjadi pada bulan Maret. Mungkin ada sesuatu yang terjadi atau pada saat itu lagi resesi ekonomi atau sulit ekonomi ya. Jadi yang membeli kendaraan pun terbatas, berkurang orangnya. Oke, ini dipaparkan di sini ya nak ya. Dipaparkan di sini.
Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Diagram garis merupakan diagram yang digunakan untuk mewakili data yang diambil secara bersiklus dari waktu ke waktu selama interval waktu tertentu. Diagram garis sering dipakai untuk melihat perubahan atau pertumbuhan sesuatu secara berkelanjutan, misal data berat tubuh dan data tinggi badan diukur setiap waktu. Data seperti ini disebut dengan data kontinu. Seperti bayi itu biasanya sekali sebulan itu dibawa ke puskesmas untuk ditimbang berat badannya. Nah, jadi diukur berat badannya itu tiap bulan. Di situ digunakan diagram garis. Contohnya seperti itu berkelanjutan. Diagram garis menggunakan sumbu horizontal dan vertikal yang saling berpotongan tegak lurus satu sama lain. Pasangan nilai pada sumbu horizontal dan vertikal dibuat dengan titik, kemudian titik-titik yang terdapat pada diagram itu saling dihubungkan secara kontinu. Contoh soal. Diketahui penjualan kendaraan di kota X seperti tabel berikut. Ini pada bulan Januari terdapat 120 penjualan kendaraan. Pada bulan Februari terdapat 132 penjualan kendaraan, begitu sampai dengan bulan Agustus. Ditanya, ubah data pada tabel tersebut menjadi bentuk data ke dalam bentuk diagram garis. Ini dia, inilah dia. Ya. Jadi bulannya Ibu buat di sumbu mendatar Januari, Februari, Maret. Kita mulai misal Januari. Januari itu tadi terjual itu 120. Oke, di sini jarak bilangannya selisih 20 Ibu buat supaya lebih simple ya. Jadi Januari itu 120 sini. Ini titik. Jadi titik antara Januari, Februari itu dihubungkan. Itu tadi katanya. Itu kan tadi. Nah, ini dia. Inilah dia yang disebut dengan diagram garis. Mudah-mudahan bisa ya, Nak ya. Kamu wajib membuatnya di kertas berpeta supaya lebih tepat yang kamu gambar. Contoh, perhatikan diagram garis berikut ini. Nah, ini Ibu ambil dari buku paketmu. Oke. Nah, kita perhatikan di sini adalah penjualan laptop dan komputer. Kamu bisa perhatikan penjualan laptop itu ditandai dengan grafik warna biru. Penjualan komputer itu ditandai dengan grafik warna merah. Jadi itu patokanmu. Jadi cara membacanya seperti ini. Kita konsentrasi kepada satu-satu dulu. Nah, kita misal konsentrasi kepada laptop. Berarti kita konsentrasi kepada yang grafiknya warna biru, yang garisnya warna biru. Kita perhatikan di Januari, ya. Biru itu berada di bawah. Perhatikan ya, Nak ya. Di Januari biru berada di bawah. Di sini kan tertulis 10 dan 12. Berarti yang di bawah itu 10. Berarti penjualan laptop biru, penjualan laptop itu 10. Seperti itu. Lanjut lagi di Februari, dia di atas. Berarti dia 15. Berarti penjualan laptop 15 pada bulan Februari. Begitu juga kamu lakukan dengan komputer. Komputer itu merah, garisnya merah. Kita mulai dari Januari. Merah berarti dia di atas kan, Nak? Berarti dia 12. Berarti pada bulan Januari penjualan komputer itu adalah 12. Begitulah teruskan sampai ke sini. Ya, gitu cara membacanya. Oke, yang ditanya adalah buatlah tabel dari diagram garis tersebut. Pada bulan apakah penjualan laptop dan penjualan komputer paling tinggi? Kalau ini sebenarnya kita gampang aja melihat dari grafiknya. Laptop warna apa tadi? Ya, laptop itu warna apa tadi, Nak? Kalau kita perhatikan, dia itu penjualannya itu berarti grafiknya yang paling tinggi itu di bulan apa? Komputer kita perhatikan warna apa, dia grafiknya paling tinggi di bulan apa? Seperti itu. Pada bulan apa penjualan laptop dan komputer paling banyak mengalami kenaikan? Berarti kalau mengalami kenaikan itu harus diperhatikan dari penjualan sebelumnya. Misalnya yang mau dilihat adalah penjualan Februari. Coba perhatikan penjualan Januari. Januari ke Februari kenaikannya berapa? Seperti itu. Pada bulan apa laptop dan komputer terjual sama banyak? Oke, ini penjelasannya. Penjelasannya yang pertama, buatlah tabel dari diagram garis tersebut. Nah, ini dia hasilnya. Inilah tadi yang kita baca, garisnya itu garis laptop dan garis komputer. Inilah dia hasilnya. Kita perhatikan. Pada bulan Januari penjualan laptop 10, penjualan komputer 12. Pada bulan Februari penjualan laptopnya 15, penjualan komputernya 12. Kenapa Ibu warnai seperti ini tabelnya untuk menunjukkan? Pada bulan April untuk kepentingan kita juga ya, Nak ya, supaya lebih gampang nanti kita menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Pada bulan Februari terjadi penjualan laptop dan komputer yang sama. Pada bulan Agustus terjadi penjualan laptop dan komputer yang sama. Penjualan laptop itu paling tinggi terjadi pada bulan Juli, 24 unit. Penjualan komputer itu paling tinggi terjadi pada bulan Agustus. Seperti itu ya nak ya. Untuk menjawab 3 pertanyaannya lagi. Inilah dia. Oke. Penjualan laptop tertinggi terjadi pada bulan Juli, yaitu 24 unit. Penjualan komputer tertinggi terjadi pada bulan Agustus, yaitu 22 unit. Penjualan laptop paling tinggi mengalami kenaikan terjadi pada bulan Juli. Ya, terjadi kenaikan penjualan sebanyak 6 unit. Pada bulan Juli kan 24 unit. Nah, tetapi pada bulan Juninya 18 unit. Dari 18 ke 24 itu terjadi 6 unit kenaikan. Kalau kita perhatikan yang lain, nanti kamu perhatikan satu-satu yang mana lagi yang mengalami kenaikan. Yang mengalami kenaikan contohnya ya, ini laptop ya nak ya. Pada bulan April ke bulan Mei itu terjadi kenaikan. Pada bulan April 12 unit, pada bulan Mei 15 unit. Tetapi dari 12 ke 15 hanya mengalami 3 unit kenaikan. Jadi yang paling tinggi itu adalah terjadi pada bulan Juli. Penjualan komputer paling tinggi mengalami kenaikan terjadi pada bulan Juli. Terjadi kenaikan penjualan sebanyak 12 unit. Laptop dan komputer terjual sama banyak terjadi pada bulan April sebanyak 12 unit dan pada bulan Agustus sebanyak 22 unit. Mengolah dan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menunjukkan data atau hasil angka-angka dalam bentuk lingkaran. Langkah-langkah dalam membuat diagram lingkaran adalah sebagai berikut. Hitunglah jumlah total data. Caranya adalah dengan menjumlahkan semua data. Hitung sudut masing-masing sektor atau juring lingkaran dengan menggunakan rumus. Di sini nanti kamu menggunakannya pakai busur ya nak ya. Sektor lingkaran itu apa? Perhatikan dia. Ini ada lingkaran. Titik pusatnya titik O, kemudian titik A dan titik B berada pada keliling lingkaran. Oke. Perhatikan itu OB, OA. Itu dia. Yang hijau itu adalah sektor yang disebut dengan sektor atau juring. Buatlah lingkaran kemudian bagi menjadi beberapa sektor dengan besar masing-masing sudut sektor mewakili masing-masing nilai data. Contoh soal, diketahui data hubungan antara banyak orang dengan jenis pekerjaan di suatu wilayah. Yang ini juga yang ibu ambil tadi, yang dari buku paket. Sajikan data tersebut ke dalam bentuk diagram lingkaran. Data kita ubah dulu dalam bentuk derajat dengan rumus yang tadi. Oke, nilai totalnya kan 50 kan? Jadi pegawai negeri sipil ada 12 per 50 kali 360 derajat. Kenapa dikalikan 360 derajat? Karena satu lingkaran penuh, satu sudut putaran lingkaran penuh itu 360 derajat. Oke. Setelah dapat semuanya dimasukkan ke dalam tabel. Ini tabelnya. Jadi tabelnya sudah lebih lengkap, sudah ada di situ derajatnya karena kita mau menggambar lingkarannya dengan menggunakan busur derajat. Penyajiannya dalam bentuk lingkaran. Inilah dia Nana. Inilah dia. Ya. Oke. Ini ada soal, kamu kerjakan. Tetap semangat ya nak ya, dan sehat selalu.